Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri Damayanti dari kelas 1A, jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Administrasi Publik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang apa itu Pancasila, sejarah Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, arti filosofi Pancasila, dan butir-butir Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah Pancasila sila 1 sampai dengan sila kelima. Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 tercantum pada alinea keempat preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. Setelah 3 tahun berselang masa kependudukan Jepang di Indonesia, Jepang terdesak oleh sekutu sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Zumicho Sakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Jadi dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat beberapa usulan-usulan pribadi yang dikemukakan oleh BPUPKI, yaitu pada sidang 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dan menyampaikan 5 sila. Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Setelah pidato selesai, Muhammad Yamin juga menyusun rancangan undang-undang yang mencakup 5 asas, yaitu asas ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan dengan permusyawaratan, dan keadilan sosial. Kemudian sidang tanggal 31 Mei 1945. Setelah BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama, 2 hari kemudian diadakan sidang lagi. Sidang tersebut membahas perumusan Pancasila. Pada sidang kedua ini, Supomo menyampaikan usulannya, yaitu 5 asas negara, antara lain keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. Sidang 1 Juni 1945. Sehari setelah sidang kedua, sidang ketiga dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno mengenai usulan asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa disingkat YME. Peristiwa pada sidang ini diabadikan sebagai hari penetapan Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar masa kemerdekaan Indonesia ditampung dan dibahas kembali oleh anggota BPUPKI yang lebih kecil, yaitu Panitia 9. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 beranggotakan 9 tokoh nasional.
yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Djokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kyai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Secara umum, Panitia 9 dibentuk untuk membuat rumusan dasar negara Indonesia, kemudian memberi masukan mengenai rumusan dasar negara, serta menampung saran dan usulan tentang dasar negara. Pada sidang Panitia 9 telah berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 ini menjadi akhir dari perumusan awal Pancasila. Kemudian, Pancasila resmi dijadikan dasar negara, ditandai dengan proklamasi. Sehari setelah hari proklamasi, terbentuklah PPKI untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang 18 Agustus 1945. Pada sidang kali ini, sila pertama dari Pancasila yang sudah diproklamasikan diubah dari yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan YME atau ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta. Kemudian selanjutnya Instruksi Presiden nomor 12 pada tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan, dan pembacaan dari isinya. Maka dari itu, Presiden Soeharto pada waktu itu menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Hasil dari rumusan yang baru tidak berbeda dengan rumusan yang sebelumnya, hanya saja ada perubahan pada poin pertama dari ketuhanan YME menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Soeharto menganggap keberadaan Tuhan hanya satu, dan hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini. Hari Kesaktian Pancasila. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi insiden berdarah yang dinamakan Gerakan 30 September atau disingkat G30S. Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966
Pada hari itu, 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat Ki-30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Kemudian pemerintah Orba menetapkan tanggal 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maksudnya, untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum bagi negara Republik Indonesia. Artinya, segala sumber hukum di negara Indonesia, segala kehidupan negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Begitu juga dengan hukum yang berada di Indonesia. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat, semuanya harus berlandaskan hukum dan harus berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan juga dilestarikan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan juga pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet RI Serikat tanggal 11 Februari 1950.
Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Garuda Pancasila memiliki 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Garuda Pancasila juga memiliki perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa, menggambarkan lokasi NKRI, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah bendera merah putih, sedangkan pada bagian tengahnya berwarna hitam. Pada perisai juga terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, banteng, dan padi dan kapas. Kita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar burung Garuda Pancasila menyekram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Emputan Tular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Berarti di antara ragam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan NKRI yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Butir-butir Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh rantai. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan Persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Ke-1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan kepala banteng. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia punya hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencari mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan nurani sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harga dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royonan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang beberapa hal yang saya ketahui dan saya sampaikan tentang Pancasila. Jika ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon koreksinya dan mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain, dan semoga kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia.